billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar rajifah qulubu yauma izin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a iza kunna izaman nakhirah qalu tilka izan karratun khashirah fa innama hiya zajratun wahijah fa iza hum bisahirah hal ataka hadisu Musa id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adabara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, di tengah-tengah kita sudah kedatangan Pak Iman Hadapi. Iman Hadapi ini adalah salah satu guru SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung, yaitu guru agama, Pak Ustadz. Ya, benar sekali. Nah, di sini setelah hari kemarin Pak Ustadz, kita membicarakan tentang keutamaan Ramadan, hari yang berbeda, hari yang ketiga puasa. Nah, kita akan mendengarkan ataupun jawaban-jawaban dari Pak Ustadz tentang niat puasa di dalam Ramadan, Pak Ustadz. Insyaallah. Nanti tolong dijelaskan dari pertanyaan-pertanyaan saya untuk dijelaskan kepada anak-anak yang soleh-soleh di rumah. Yang pertama, seberapa penting niat dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua, niat puasa dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, kapan nih waktu yang pas untuk diucapkan, Pak Ustaz? Oke, bisa dijelaskan untuk Pak Davi, untuk anak-anak yang soleh-soleh di rumah. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Saya diundang di studio Bapak ya. Mudah-mudahan atas lantaran kita dapat berkumpul, kemudian menebarkan kebaikan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang tadi yang dipaparkan oleh Pak Agung, terima kasih telah memberikan waktunya untuk saya. Kemudian yang pertama tadi adalah seberapa penting niat dalam aktivitas.
berangkat dari pengalaman pribadi atau berangkat dari aktivitas sehari-hari. Ketika ketika saya mau berangkat ke sekolah, tentunya dari kampus UIN Raden Lampung mengucapkan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah salah satu ucapan niat yang selalu harus diistiqomahkan, diucapkan. Karena ketika kita niat itu adalah memasukkan energi positif ke dalam hati kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kan berawal dari niat. Benar. Betul. Itu adalah salah satu ucapan yang harus diistiqomahkan. Sedikit berbagi pengalaman pribadi ketika semasa nyantri atau belajar di pondok pesantren, ya walaupun nggak lama, cuman ya sempat mengenyam pendidikan di madrasah. Adalah di beberapa kitab atau beberapa rujukan yang diajarkan di dalam pesantren itu semua kitab awalnya dengan niat. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi semua bab itu diawali dengan niat, karena niat itu adalah salah satu pondasi yang harus dijalankan. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, yakni niat puasa dalam bulan Ramadan. Ya, kebetulan pada bulan ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Adalah salah satu anugerah yang perlu kita syukuri ya, karena kita di awal kemarin 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Adalah salah satu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah sampai ini pada saat bertemu di bulan suci Ramadan. Kemudian kan ada ritual puasa nih. Betul. Pasti ada niat dong. Harus. Kemudian di situ ada niat puasa di bulan suci Ramadan. Niat adalah wajib. Wajib. Jadi ketika kita tidak melaksanakan hal yang wajib, berarti tidak tidak sempurna. Tidak sempurna. Dan bisa dikatakan batal. Oh, berarti kalau tidak melakukan niat dalam puasa Ramadan ini, berarti tidak sah. Ya, tidak sah puasanya. Seperti itu. Terus biasanya ada pertanyaan gini Pak Agung. Jadi ada pertanyaan receh sih, cuman pada anak-anak. Pak, kalau kita lupa gimana? Biasanya seperti itu kan? Betul. Jadi kalau kita sama anak-anak ini biasanya, Pak, kalau kita lupa gimana? Nah, sering terjadi itu Pak Ustadz. Sebelum berangkat ke hukum dari lupa itu adalah hukum yang tidak dihukumi. Jadi kalau kita semua Pak Agung, kita mau bebas dari hukum syariat Islam, yakni adalah lupa gila. Jadi kalau orang gila itu nggak wajib, wajib puasa, nggak wajib sholat. Jadi kalau para ini mau bebas nggak puasa, gila dulu. Nah ya, atau lupa. Nah, tapi lupa yang di sini beda. Lupa di sini adalah makanya Imam Malik, ada nih Imam Malik, istimbatnya adalah niat di awal bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Berarti bisa nih Pak Ustadz? Bisa. 1 bulan langsung dalam 1 kali pengucapan? Bisa. Itu kita ikut mazhab Imam Maliki. Maliki. Jadi ketika kita di awal sudah merapel atau mengkodok atau apa namanya itu, dibayar di awal lah niatnya sampai 30 bulan. 30 bulan sampai 30 hari. 30 hari. Ya, benar sekali. Kemudian kan tadi ada yang nanya, Pak, kalau kita di masjid itu kok setelah ini terawih gimana gitu kan? Nah, itu pengalaman ketika di rumah setelah kita melakukan sunnah terawih, habis itu kita sholat isya, habis itu baru ada pengucapan niat habis itu. Benar apakah sekali. Itu dibolehkan Pak Ustadz? Jawabannya boleh, sangat boleh. Karena apa? Itulah kekuatan kita ketika kita berjamaah anak-anakku semua. Jadi anak-anakku semua, ketika kita berangkat ke masjid itu adalah salah satu pengingat kita. Ketika kita jamaah itu minimal iman itu kan kadang naik, kadang turun. Betul. Jadi ketika iman kita sedang turun, maka dengan adanya jamaah itu senantiasa kita ingat. Oh, tadi sudah niat. Ketika kita lupa, sudah niat tadi marah. Sudah marah. Itu jawabannya. Dan yang ketiga nih, kapan pasnya nih waktu yang diucapkan? Ketika niat. Iya. Ini penting sekali ya untuk diketahui kita semua. Yakni niat itu paling bagus diucapkan di mana? Di malam hari atau ketika kita sedang
sahur ya. Ketika kita makan sahur atau ketika malam hari, makanya tadi ada yang di lingkungan masyarakat kita ketika setelah selesai sholat tarawih kita mengucapkan niat bersama-sama. Itu untuk menjaga ketika kita lupa di pagi hari. Jadi kan sering terjadi Pak Ustadz. Iya. Apalagi waktu ini pengalaman. Jadi kita setelah makan sahur, tapi itu sudah imsak. Itu apakah masih diperbolehkan untuk makan? Iya. Ataupun langsung ditinggalkan, langsung dibuang ataupun ini sering terjadi ya. Biasanya anak-anak yang mungkin SMA atau SMP atau yang sudah di mondok atau di kosan lah bahasa seperti itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah komitmen ketika kita untuk bangun. Biasanya kita itu bangun sudah dengar sahur, tapi tidur lagi. Bangun sudah mau imsak kan. Jadi kemudian gimana terjadi ketika kita sudah makan? Kita sudah makan, kita mengambil 2-3 sendok, terdengar suara imsak, langsung berhenti seketika. Nah, yang di piring ditinggalkan, yang sudah di mulut dihabiskan. Seperti itu. Jadi tidak boleh dilanjutkan lagi ketika sudah terdengar imsak. Apalagi azan. Nah, ini tidak boleh. Sudah masuk waktu azan. Berarti banyak hal yang harus kita ketahui, Pak Ustadz. Benar sekali. Yang kita pelajari dari yang tadi 3 pertanyaan yang saya sampaikan tadi, bahwasan niat itu paling penting. Penting sekali. Inilah mengawali. Inilah pentingnya kita belajar agama. Makanya di SD kita bukan hanya anak-anak kita, bukan hanya anak-anak semua yang dipelajari tiap hari, tetapi para gurunya juga diislahkan. Tetap harus belajar. Iya, diislahkan para guru kan Pak Agung. Betul. Kita diislahkan untuk mengikuti pembelajaran tentang keagamaan. 3 hari atau 3 bulan, yang kuat sampai 40 hari ada juga. Terus juga kan niat itu yang paling penting adalah diucapkan ketika niat. Iya, benar sekali. Jadi nggak boleh kan kalau nggak diucapkan. Iya, harus terucap. Iya. Karena itu kan insya Allah kalau kita tulus akan diijabah sama Allah. Amin. Terus yang ketiga, yang paling tepat dan pas itu adalah ketika pada malam hari, bila setelah sahur sebelum imsak. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita mau benar-benar pas, berarti anak-anak yang soleh-soleh jangan begadang. Iya, biasanya tidak boleh ya. Apalagi sekarang ini fenomenal anak-anak SD main Mobile Legends, main gadget. Sudah main aja ya Allah. Kalau kita belum ya Pak Ustadz. Kalau zaman Bapak dulu ketika masih SD itu masih mainannya ya namanya di pesantren ya. Jadi mainannya cuman ya paling pegangnya kita gitu. Mainnya paling layang-layang. Kalau sekarang nggak ada mungkin. Wah, dunia maya semua Pak Ustadz sekarang. Insyaallah, makanya itu penting sekali untuk anakku yang soleh-soleha untuk belajar bersama-sama. Program ini ngaji sore Ramadan ini insya Allah kita gaungkan selalu Pak Ustadz. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh-soleha, begitulah obrolan kita di sore hari sebelum berbuka puasa. Ini bisa juga ditambah dengan ngopi Pak. Ngobrol perkara iman. Perkara iman, tapi bukan kopi betulan Pak. Bukan, hanya sekedar nama saja ya. Seperti ngaso. Ngaso itu kan santai-santai. Tapi di sini kita rubah dengan nama ngaji sore Ramadan. Masya Allah. Selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai jumpa di hari yang esok. Saya Agung Yusuf Rizal dan saya Imam Kadafi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.